RT 8 Puri Harmoni 6 menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan. Terletak di Kelurahan Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dengan total penduduk RT 08 mencapai 225 jiwa. Yang penuh dengan beragam suku dan budaya. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Kita mulailah disuruh ngebentuk tuh RT tuh. Pak Agus dipanggil. Udah gimana ngebentuk RT? Saya serahin ke Pak Agus, silahkan cari RT lah. Kalau nggak Pak Agus sendiri lah, kok jadi begini gitu kan? Karena saya aktif ya kan di situ, sering ngobrol, sering ngopi loh. Kok saya jadi RT, gimana ceritanya? Nih kayaknya ada nih, saya bilang. Face wajah nilai jual buat RT ada nih kewibawaannya. Udah sampean coba maju ngomong. Saya ngomong tuh Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf, saya ajak ngobrol ngopi. Wah enak deh tuh. Terus pelan-pelan saya sengget dikit. Saya cloning otaknya jadi RT. Wah jangan saya. Saya nggak ada pengalaman jadi RT. Jangan gitu, udah pernah kali. Kata Pak Yusuf, Pak Andi aja, dia di Jakarta Timur udah jadi RT. Wah saya udah 8 tahun kata Pak Andi. Nah jadi gimana dong, saya bilang. Kita harus udah RT nih, pemisahan. Lama-lama udah tuh, seubek-ubek terus saya deketin ke Pak Yusuf. Alhamdulillah lah dia mau. Sampai saya ngomong, Pak, anggap aja kita lillahi ta'ala melayani masyarakat kan ibadah, Pak. Nggak hanya sholat aja, saya bilang. Melayani masyarakat juga ibadah. Pokoknya nih ya, Pak Andi, sekretaris mewakili juga. Saya juga termasuk itu humas juga bantu-bantu dari seksi-seksi kesenian gitu ya kan. Terus di situ Pak Arif tuh seksi keamanan, sampai Pak Arif juga ditunjuk juga di RW untuk ikut terlibat juga. Pas Slamet udah jelas-jelas dia main bagian tagihan. Apa Pas Slamet, jangan saya lagi tagihan lah. Saya udah kapok, saya nagih sama mama sono. Asal saya datang pulang kerja nih. Pas Slamet yang juragan sosial sekarang. Itu kotaknya apa Bang? Bagus. Saya mama sono. Orang ini datang lagi ngasih tagihan. Tanggal berapa ini? Gua mau ketawa Bang.
Woi, Pak Selamat tuh udah sabar, udah biasa. Saya bilang begitu. Udah masalah begitu mah. Ntar saya temenin dah, saya janji. Saya bilang saya temenin, udah tenang. Udah ngopi lagi di situ. Nah, mulailah terbentuk. Jadi begini, pada awalnya saya juga nggak tahu kalau mau ada pecah RT tuh. Cuman denger sedikit-sedikit memang ada, karena ada singgungan-singgungan itu kan ya. Waktu itu jam berapa itu, malam, jam-jam sekitar hampir tengah malam itu datang itu Pak Andi sama rombongan itu Pak Agus ya. Saya diajak ke Kenari 2 tuh kan ya. Kenari 2, Pak Andi ngajak, mau itu rembukan apa nih, saya bilang. Saya nggak ngerti nih. Udah pokoknya ikut dulu katanya kan. Wah, jangan nih, saya bilang kan gitu. Udah rembukan dulu aja ya, oke lah. Gak lama saya ngomong sama istri saya tuh. Istri saya ini ngomong, ada apa nih Mang? Itu tadi ada perubahan RT. Terus kayaknya ditunjuk ya kan. Tunjuk secara aklamasi kan waktu itu kan. Udah gini aja, kata saya, emang nyanggupin ya? Habis gimana? Saya bilang kan ini tantangan, saya bilang kan, dan saya juga pengen beri sumbangsi pemikiran-pemikiran, mungkin ada pemikiran-pemikiran saya yang bagus ya kan, saya mau terapin di situ gitu kan. Nah udah gitu terjadilah pelantikan secara aklamasi, dan itu pun saya menawarkan lagi di acara rapat tersebut ya kan, siapa nih kira-kira nih yang pengen sebelum saya misalnya disetujuin semua warga kan ya, saya tawarin kembali itu, nggak sekonyong-konyong saya nerima plek 100% enggak. Oke lah, saya inilah, jiwa saya tuh tertantang juga kan, akhirnya saya sanggupin, tapi dengan catatan bantu saya gitu kan. Bantu saya dengan tujuan memang untuk mengelola. Kita situ mulailah iuran kan, kemarinnya tuh iuran saya kurang tahu lah jumlahnya berapa. Pokoknya kalau nggak salah di angka 20.000 apa berapa ya? 20.000 apa 30.000 gitu. Yang alhamdulillah juga kita di situ bingung juga Pak, karena kan banyak udah mulai itu penghuni di lingkungan kita itu udah mulai banyak. Jadi kita apapun namanya lomba, panitia digedabrusin aja semua masuk gitu. Sampai lomba tumpeng, sampai saya bingung nih hadiahnya gimana. Pak Yusuf ada aja, semester pertama itu saya ingat. Udah gitu kirain nggak ada hadiah. Pak Agus gimana hadiah? Nah gimana, kantong kita lagi ini Mas Cai. Jadi lagi gitu. Ya udah, demi kebahagiaan Pak Yusuf kan bisa aja ngomongnya. Pak RT itu demi kebersamaan Pak Agus. Oke, saya bilang. Walaupun babak belur gue nih, udah gue izin dah. Kata gue bosen deng. Udah kata gue nih nyari panitia ketuanya semua. Udah Pak Agus udah gue lagi. Kata gue nggak ada yang lain ini makhluk. Tapi nggak apa-apa, gue legowo bang demi kebersamaan. Emang gue kan ngedukung, gitu kan? Kan Pak Agus yang suruh jadi RT, Pak Agus dukung saya kata Pak RT. Oke lah, biar kata gue babak belur gak sikat, gue bilang gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita ngalah dari pasung itu, dibiarin gitu. Tampillah kita izin ke Pak Haji Rodi di rumahnya, di depan rumahnya. Bisa nggak Pak? Bisa. Udahlah mulai itu lomba ibu-ibu bakiak, lomba balon, anak-anak mewarnai, balap sepeda hias, balap karung yang pakai helm. Nah itu udah mulai itu. Nah pembagian hadiahnya kini kita rancu. Akhirnya mau nggak mau semaksimal mungkin, alhamdulillahnya banyak donatur. Kan gini, yang nggak dibilang logis, nggak logis, mau nggak mau kita harus ikhlasin dulu, harus diberi hadiah nih anak-anak nih lomba sebelah set, yang dilombain kan satu, masa kita nyiapin satu kue? Pak Selamat, kue kurang, belah lagi aja, bikin tuh, waduh pusingnya minta ampun bang. Tapi alhamdulillah kita berjalan lancar ya. Ada beberapa kandidat. Nyari 1, 2, 3 nggak ketemu. Ada nih. Tadinya belum mau. Waduh, bingung nih. Saya bilang, wah ini Pak Anton nih. Ada nggak kandidat di kamu di Pak Yusuf? Ada Pak Anton. 1 tuh. Di saya masih nggak kenal 2.
Udah Pak Agus lah, gua lagi aja, pikir gua bingung juga nih. Jangan gue RT-nya. Ntar aja gue belum pensiun, pikir gue ditambah rumet aja nih kata gue. Udah lupain. Gua harus ngatur strategi nih bang, gua main otak, rada kancil kan gitu juga. Gua nyari di gang lain dah, gua bilang. Gua kesini nih, Pak Hari mau nggak gini. Mau, Pak Nurset. Gua masukin catatan tuh, dia katanya mau. Waduh ini kagak jadi bang. Katanya ini nggak boleh sama bininya dikeluarin, masa ilok jadi RT apa kagak boleh juga. Kita ada dana lah di situ, kalau nggak salah 3 juta berapa lah gitu. Turun lah tuh. Sampai kita adain rapat, kita juga ada ngeliat rapat anggaran, akhir RT Pak Anton. Jadilah di situ Pak Anton. Alhamdulillah dia mau seperti biasa langganan ucapannya. Pak, anggap aja kita ibadah kepada masyarakat Pak Anton, ya amal kita kan gak hanya ibadah aja, biasa kuncian ya gak bang. Alhamdulillah emang Pak Anton legowo mau gitu bang. Saya bilang waduh ini resep juga, karena apa? Saya pikir ke sosok Pak Anton itu, saya bilang ini orangnya bijak, sabar, tabah, tanggung jawabnya tinggi. Saya berpikir di situ. Saya jadi kan setiap manusia punya intuisi ya. Udah nggak ada calon-calon lagi dah, bikin pusing biar cepet ini cocok nih udah gue doain udah mudah-mudahan nih awet udah gitu sampai sekarang alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, semoga warga RT 8 semuanya baik semuanya. Sehat selalu. Mungkin banyak warga saya yang sebelumnya belum tahu detail nama saya. Nama saya Anton Noviandi. Lahir saya di Jakarta 25 November 1977. Alhamdulillah saya dipercaya umat, khususnya warga Puri Harmoni 6, menjadi relawan ambulan. Ambulan itu sendiri ambulan milik perumahan Puri Harmoni 6 yang dikelola oleh Masjid Al-Hijrah Puri Harmoni 6 RW 11, dan ambulan tersebut dari warga untuk warga, iuran dari warga semuanya mutlak, ditambah donatur dari yang lain-lain, dan akhirnya kami sepakat beli ambulan. Dan alhamdulillah saya terpanggil menjadi relawan karena disinilah kesempatan saya cari pahala. Jadi informasi juga untuk warga, khususnya warga RT 8 dan PH6 secara umum RW 11, bahwa ambulan ini gratis dari warga untuk warga gitu. Sampai rumah sakit manapun kita antar gratis, terkhusus rumah sakit yang terdekat gratis. Nah ini yang menarik nih, kalau terbayang, saya sama sekali nggak terbayang, tapi karena panggilan dari warga yang menghendaki saya untuk maju, dan berulang kali panitianya mencari saya awal selalu mengelak, istri saya pun mengelak, namun kembali lagi seperti niat saya berada di relawan ambulan cari pahala, di sini pun saya mengabdi untuk warga RT 8, untuk membantu masyarakat khususnya warga RT 8 dengan kemampuan saya, dan saya berharap disinilah tempat saya mencari pahala. Semenjak saya dilantik, pembangunan pertama prioritas adalah Fasum, karena saya melihat sendiri Fasum kita saat itu perlu perbaikan, dan menurut saya Fasum adalah wajahnya dari RT kita, karena satu-satunya tempat fasilitas umum yang ada di wilayah RT 8 hanya itu, dan itu adalah merupakan wajah kita, wajah RT 8. Makanya setelah dilantik nggak pakai lama, Fasum langsung saya perbaiki. Di samping itu juga saya membangun pot
pinggir saluran air yang ada di sisi masjid. Di samping untuk keindahan, di situ untuk keselamatan juga, karena di saat hujan debit air naik rata dengan air, sehingga menyebabkan antara jalan dan got nggak kelihatan, makanya banyak korban jatuh ke situ. Maka saya putuskan untuk bikin semacam tanggul, tapi fungsinya sebenarnya kita fungsikan sebagai pot sepanjang dari jalan utama sampai Kenari 4 gitu. Kerja bakti sih sebenarnya program rutin ya, dari zaman kepemimpinan terdahulu pun kerja bakti sudah berjalan dan sampai sekarang tetap berjalan. Minimal itu di 3 bulan sekali atau bahkan 4 bulan sekali, tergantung situasi lah. Tapi di saat ini saya tambahkan sedikit untuk yang ibu-ibunya, yaitu program Saber Sabtu Bersih. Jadi setiap Sabtu 2 minggu sekali ibu-ibu warga RT 8 keluar semua membersihkan gangnya masing-masing dari jalan utama sampai di gang Kenari 4 gitu. Saya rasa sejauh ini berjalan dengan baik, warga kondusif, kooperatif, mau bersosialisasi, menjalin silaturahmi, dan itu memang yang sangat saya pentingkan, karena saya selalu berprinsip punya moto, jadikanlah tetangga rasa saudara gitu. Ada ini nih satu hal yang berkesan buat saya terhadap warga satu ini. Beliau adalah tokoh masyarakat di RT 8, panutan, sesepuh. Mungkin semua warga sudah mengenal beliau, yaitu Pak Agus Usmanto. Panggilan akrabnya adalah Pak Agus. Saya punya kenangan yang sangat berkesan, terutama semangat beliau untuk memajukan RT 8, membangun RT 8, membuat lingkungan RT 8 semakin baik. Namun takdir berkata lain, bahwa Allah lebih sayang pada beliau dan beliau lebih dulu meninggalkan kita semua, meninggalkan warga RT 8. Dan di saat pembangunan Fasum itu masih berlangsung, dan saya sangat ingat bahwa yang mendorong untuk memperbaiki Fasum juga beliau. Namun sayang di saat Fasum baru setengah jalan, ya sekitar 60% lah, beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya rasa sekarang beliau senang kalau melihat Fasum saat ini udah rapi, udah bagus. Dan saya akan tetap melanjutkan cita-cita beliau untuk sampai Fasum itu target 100% tercapai. Al-Fatihah untuk Pak Agus. Ada satu kata yang diingat semua warga PH6, khususnya RT 8, yaitu omongannya Pak Agus nih. Ngemeng aja loh. Lucu sih, tapi ya sampai sekarang saat ini sering buat guyonan. Jadi kayak ya itulah, kita selalu mengingat beliau, kebaikan beliau, dedikasi beliau untuk warga, untuk lingkungan sangat tinggi. Makanya ya sampai saat ini warga merasa sangat kehilangan beliau gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga anaknya, menantunya melanjutkan juga perjuangan beliau yang tertunda untuk aktif di lingkungan dan memperbaiki lingkungan.
satu persatu semua visi dan misi program yang sudah saya canangkan perlahan sudah mulai terrealisasi, seperti pembangunan fasum, pembangunan saluran air, baik yang di sisi samping masjid atau yang di ujung sebelah luar sudah mulai terbangun. Dan perlahan juga nanti yang di gang tengah mungkin kita rapikan perlahan. Dan yang saat ini mendesak yang sudah mulai masuk ke bulan Agustus, bentar lagi ada kegiatan rutin 17 Agustus. Saya bangga juga mulai sudah 2 tahun ini upacara bendera dilaksanakan, juga kegiatan-kegiatan yang rutin seperti lomba dan juga kegiatan panggung hiburan saya rasa tetap dilaksanakan. Saya berharap sih pesan saya ke warga saya, walaupun saya nanti sudah tidak menjabat lagi, saya berharap menemukanlah sosok pengganti yang lebih baik dari saya, dan juga warga semakin kompak, semakin rukun, seperti moto saya, tetangga rasa saudara. Gitu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita.